Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan seraya muji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu dapat hidayah, rahmat dan taufiknya, sehingga pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita menjunjukkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Yang bulan-bulan ini kita peringati, kita rayakan, kita mengagungkan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita betul-betul bisa mencintai pada Rasulullah, maka besok di hari kiamat orang yang menyintai pada seorang di akhirat nanti bersamaan dengannya. Maka dari itu, dengan kita dengan punya rasa cinta senang pada Rasulullah SAW doiran batinan ini, kita betul-betul bisa mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridwa'illahi ta'ala wa hidayatihi wa nurihi ya rahmatihi wa maghfirati subhanahu wa ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati auliillah li barakatil mu'allif fil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha usul mu'allif kutub hadzal kitab ila jami'i masyayikhina masyayikhikum usun jami'i masyayikhi lirboyo Bahiyatul Karim Yahya Merasuki Bahya Makhrus Andi Bahya Jawari Bahya Masum Bahya Idris Merasuki Bahya Imam Yahya Bahya Asis Mansur Bahya Abdullah Seni Aman dasaba ilihim wa usulihim wa furu'ihim nafa'anallahu alaina bi ulumihim wa surihim sya'ilillah lana walahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifa al-i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadis. Kaifa iku halih kaya apa al-i'tiqadu utawi yakinake bi mukhalafati dzatihi kelawan oleh nulayani zate Allah subhanahu wa ta'ala lil hawadisi maring pira-pira makhluk, lil hawadis maring pira-pira makhluk atau perkara kang anyar teka. Bagaimana cara kita meyakini tidak menyamainya
atau berbedanya zatnya Allah terhadap hawadis dan makhluk? Jawab. Huwa utawi al-i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi iku anak takidah yen tong yakinake kita anna dzatallahi zate Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku la tusyabihu ora nyerupani apa zatuhu zatullah iku la tusyabihu ora nyerupani apa zatullah syai'an ing suwi-wiji minal makhluqati saking pira-pira makhluk biwajhin kelawan dalan suwiji biwajhin kelawan dalan suwiji minal wujuh saking pira-pira wajah pira-pira dalan minal wujuh saking pira-pira wajah atau pira-pira dalan. Bahasanya kita meyakinkan sunya zatnya Allah Ta'ala itu tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk dari sisi manapun, dari tingkah bagaimanapun, situasi bagaimanapun, semuanya tidak ada yang menyamai. Bahasanya Allah SWT itu mukhalifun likulli makhlukin, baik min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Jadi zatnya Allah Ta'ala itu sama sekali tidak ada kesamaan, tidak ada keserupaan pada semuanya makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, hayawan atau apapun lah. Pokoknya sama sekali tidak ada keserupaan. Itu zatnya Allah. Sehingga kalau kita mengangan-angan atau kita memikirkan atau menghayal Allah itu seperti ini, jelas pikiran yang sesat. Jangan sampai kita lanjutkan, harus kita hentikan ini kan pikiran yang menyesatkan kita. Kita harus yakin, betul-betul hakul yakin bahasanya Allah Ta'ala mukhalifun likulli makhluqin. Fakuluma mongko utahi saben-saben perkara tarohu kang ningali sira ing kulima, taruh kang ningali sira ing kuluma ayah turu utawa kumrentek apa ma ayah turu utawa kumrentek terbesit dalam hati kita. Ayah turu utawa kumrentek apa ma bibalika ing dalem ati sira, bibalika ing dalem ati sira fallahu mongko Gusti Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku kadzalika kaya mengkon-mengkono mataroh, iku kadzalika kaya mengkono mataroh. Laisa ora ana sapa Allah iku kamislihi madani ing Allah fa'il tadi ya. Laisa ora ana iku kamisli madani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Atau bisa itu jadikan ada fa'ilnya. Laisa ora madani apa zatullah iku kamisli madani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji.
setiap perkara yang kamu ketahui atau yang ada pada hati kita, yang muncul atau yang terbesit dalam hati kita, Wallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita kerentekkan. Laisa kamitsli syai'un. Memang perlu diketahui, sesungguhnya syaitan itu kadang-kadang memang menggoda kita supaya di dalam hati kita ini muncul khayalan, muncul gambaran kalau Allah itu seperti ini, Allah seperti ini dan sebagainya. Akan tapi semua perkara yang muncul di hati kita disebabkan oleh godaan setan, itu kadang-kadang didasari dengan dalil oleh setan itu, sehingga kita merasa tanda tanya, kita punya pertanyaan. Ketika Allah itu tidak ada bentuknya, tidak berbentuk, tidak seperti ini, terus bagaimana Allah itu? Nah, itu kadang-kadang muncul di hati kita demikian karena godaan setan. Lah, sebagai jawaban untuk meyakinkan kita biar kita selamat dari khayalan-khayalan atau perasaan-perasaan yang muncul di hati kita tadi, sehingga bisa menghilangkan keyakinan kita menjadi samar-samar atau ragu-ragu terhadap wujudnya Allah yang mukhalifun likulli makhlukin. Kita harus langsung kita putus saja, Allah tidak seperti itu. Allah laisa kadzalik, laisa kamitslihi syai'un. Harus kita putus demikian. Karena apa? Innahu la ya'rifu Allaha illa huwa. Karena tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu pada Allah kecuali Allah sendiri. Dan ketidaktahuan kita pada zatnya Allah itu tidak menetapkan kita terlarang atau kita terhalang dengan Allah. Karena ketika kita tidak tahu, tidak mengerti pada zatnya Allah itu bagaimana, kita tidak tahu, itu justru malah kita dipuji. Kalau sebaliknya ada orang yang ngaku-ngaku atau punya khayalan Allah itu seperti ini, itu malah dianggap orang gila atau dianggap orang enggak akalnya enggak beres. Kalau dia punya anggapan Allah seperti itu, bahkan matmumun, pasti dicaci orang banyak kalau sampai dia berani menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga
ketika setan menggoda kita, meragukan kita, ada kadang setan ngocok-ngocoki kita. Kalau Allah itu mewujud, terus bagaimana wujudnya? Itu kadang-kadang seperti itu. Setan itu ngocok-ngocok kita biar kita ragu-ragu, tidak yakin pada wujudillah. Maka itu kalau demikian itu kita harus punya dasar, kita punya hujjah, kita punya landasan. Nah, landasan itu harus betul-betul kita kita punyai, yang bisa meyakinkan kita, baik itu berupa hujjah akliyah, dalil akli atau yang lainnya. Terutama dalil akli ini bisa kita meyakinkan kita mengarahkan pikiran kita coba menganalisa. Andaikan Allah itu tidak berbeda pada makhluk, maka Allah menyerupai makhluk atau menyamai makhluk. Akan tapi menyamainya Allah pada makhluk itu batal, nggak mungkin. Kalau Khalik itu menyamai pada makhluk, pada yang dibuatnya, jelas tidak masuk akal. Jadi kita harus punya dasar pemikiran yang jernih. Laulam yakun mukhalifan lil hawadis lakanat mumasalatan lahu ta'ala. Lakin mumasalatuha lahu ta'ala batilatun. Andaikan Allah itu tidak berbeda pada makhluk, berarti Allah itu lahu, menyamai makhluk. Kalau Allah itu menyamai makhluk, jelas batal. Jelas akal kita enggak menerima. Pembuat sama yang dibuat jelas enggak sama. Sehingga kita yakinkan, secara logika saja kita bisa itu. Karena kalau toh Allah itu menyamai makhluk, berarti Allah itu hadisan. Ya toh? Kalau Allah itu menyamai makhluk, berarti Allah itu hadis. Akan tapi keberadaan Allah itu kalau hadisan mohal. Adalah Allah hitam, tidak hadis. Hitam, wujudnya Allah hitam dan baqa. Jadi kalau Allah hadisan, jelas mohal, akal kita tidak menerima tentang hadisnya Allah. Terus kita punya pemikiran demikian sehingga kita tidak gampang diarahkan oleh setan. Kita menjadi ragu-ragu pada wujudnya Allah. Soal, kaifa kaya apa al-i'tiqadu teng yakinake bi anna sifati lawan sedune pira-pira sifate Allah Subhanahu wa taala iku mukhalifatun kang nulayani li sifatil hawadisi maring pira-pira sifate makhluk. Pira-pira perkara kang anyar teko. Jawab, huwa utawi al-i'tiqad bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li sifatil hawadis iku anak takidah yen tong yakinake kita anna ilmallah sunne sifat ilmune Allah taala iku la yusabihu ora nyerupani apa ilmullah ilmana ing ilmu kita ing kawruh
kita. Wa ana kudrat ta'ala sifat kudrate Allah taala iku la tusyabihu ora nyerupani apa kudratuhu kudratana ing kuwasa kita. Kudratana ing kuwasa kita. Wa ana iradata lan sedune sifat oleh ngersakake Allah taala iku la tusyabihu ora nyerupani apa iradatuhu iku la tusyabihu ora nyerupani apa iradatuhu iradatana ing karepan kita iradatana ing karepan kita wa ana hayatan sedune sugenge Allah taala wa ana hayatan lan sedune sugeng Allah taala iku la tusabi ora nyerupani apa hayatahu hayatana ing urip kita wa ana sama lan sedune sifat midhangete Allah taala iku la yusabi ora nyerupani apa samuhu sam'ana ing pengrungu kita sam'ana ing pengrungu kita wa ana basyarul lan sedune sifat oleh ningali Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa basaruhu basarana ing peninggal kita basarana ing peninggal kita wa ana kalama ulastune kalame Allah iku la tusyabihu la yusabihu ora nyerupani apa kalamuhu kalamana ing guneman kita kalamana ing wicara kita atau guneman kita. Cara kita meyakini kalau sifat-sifatnya Allah itu berbeda dengan sifat-sifat khawatis atau sifat-sifat makhluk, kita betul-betul kita punya keyakinan sifat ilmunya Allah, qudratnya Allah, iradahnya Allah, hayatnya Allah, samanya Allah dan basarnya Allah atau yang lainnya itu kesemuanya sama sekali tidak ada yang mirip, yang menyerupai, bahkan kok menyamai, mirip menyerupai sejati tidak. Lalu saya kalam mana tidak menyerupai kalam kita. Kenapa? Idza kana Allah taala la furida itisafu bi syai'in mimma itasafa bi al hadis lakana hadisan. Karena ketika Allah itu dikira-kirakan sifat-sifatnya Allah itu menyerupai dengan sesuatu dari khawatis, maka Allah itu berarti hadis, tidak kitab. Wa idza kana Allahu hadisan laftaqara ila mutisin. Di pertama tadi, kalau kita angan-angan atau kita kira-kirakan bahasanya Allah persifatan punya sifat seperti sifatnya hadis, berarti Allah itu hadis. Dan ketika Allah itu hadis butuh muhdis. Kalau Allah itu baru berarti butuh yang memperbarui. Wa mutisu ila mutisin, dan yang berbarui Allah, yang menjadikan Allah juga butuh muhdis. Begitu selanjutnya, sehingga nanti akan menetapkan daur dan atau tasalsul, perputaran gak ada hentinya. Wa kullu minhuma muhalun, dan masing-masing dari daur dan tasalsul itu muhal, gak mungkin terjadi pada Allah. Kalau makhluk itu bisa, mungkin ada rantai kehidupan, tapi kalau Allah gak mungkin. Jadi kalau kita
yang mengira-irakan atau menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya hawadis, berarti Allah itu juga hadis. Kalau Allah hadis berarti butuh pada muhdis. Nah, muhdisnya Allah ini juga butuh pada muhdis lagi. Nah, demikian ini akan timbul perputaran di daur dan tasasul. Nah, perputaran dan rantai-rantai ini tidak mungkin terjadi. Ini mukhal itu tidak mungkin terjadi. Soal kaifa khalih kaya apa a'tiqadu tayang yakinake bi anna af'alahu lawan sedune pira-pira penggawene Allah Subhanahu wa taala iku mukhalifatun kang nulayani li af'alil hawadisi maring pira-pira penggawene makhluk. Bagaimana cara meyakini kalau af'alnya Allah itu berbeda dengan af'alnya makhluk? Aktivitasnya Allah berbeda, tidak sama dengan aktivitasnya makhluk. Cara meyakininya bagaimana? Jawab, huwa utawi i'tiqad ilah bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li af'alil hawadis niku iku anak takidah yen tong yakinake kita, yen tong mantepake kita, dimantep ning jero ati. Anna af'alal maula sedene pira-pira apa penggawene Allah kang dadi bendara. Ana af'al maula sedune pira-pira af'ale Allah kang dadi bendara subhanahu wa ta'ala iku la syabihu ora nyerupani. Iku la syabihu ora nyerupani apa af'alul maula af'ala syai'in ing pira-pira penggawene suwi-wiji minal maujudati sing pira-pira perkara kang den wujudake. Minal maujudati sing pira-pira perkara kang den wujudake. Li anal maula krastune Allah kang dadi bendara. Li anal maula krastune Allah kang dadi bendara subhanahu wa ta'ala iku yaf'alu agawe sapa Allah. Iku yaf'alu agawe sapa al asya'in propros suci bila wasitatin kelawan tanpa lantaran. Wala alatin lan tanpa alat, tanpa bahan. Yaitu hanya berucap atau dengan kalam innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu ang pestine utahe perkarane Allah. Innama amruhu ang pestine utahe perkarane Allah idza arada endam nalikane ngersakake sapa Allah. Idza arada endam nalikane ngersakake sapa Allah syai'an ing suwi-wiji iku ayyakula yento dawuh sapa Allah. Iku yaklen dawuh sapa ta ngendika sapa Allah saged lahu maring syekh rupane dawuh kun wujud to. Kun wujud to. Fayakunu mongko wujud apa syekh. Fayakun mongko wujud apa syekh. Jadi untuk memantapkan hati kita, meyakinkan hati kita, i'tiqad kita, sesungguhnya af'alnya Allah, aktivitasnya Allah sama sekali la tusyabihu. Sama sekali tidak menyerupai af'ala syai'in minal mawjudat atau minal makhlukat. Aktivitasnya suatu
atau perbuatan sesuatu dari perkara yang diwujudkan. Karena apa? Li'annal Maula Subhanahu wa taala yaf'alul asya' bila wasitah wala alatin. Karena Allah, ketika Allah itu mewujudkan sesuatu, Allah itu memproses sesuatu tanpa lantaran, tanpa alat, tanpa bahan. Tapi kalau makhlukat seperti manusia membuat apa selalu ada alatnya, ada bahannya, bahkan juga ada contohnya. Tapi Allah tidak seperti itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya semua perkaranya Allah. Innama amruhu, perkaranya Allah. Ketika Allah menghendaki suatu, cukup Allah mengatakan, Allah berucap kun fayakun, wujudlah, maka suatu itu wujud otomatis, ya. Tidak ada rencana, tidak ada program, tidak ada bahan, tidak ada contoh, tidak ada alatnya. Coba bikin manusia, jutaan manusia, semua jumlah anggota badannya sama, tapi yang mirip, yang sama persis tidak ada. Ya paling-paling ya memang bisa ada bedanya, mungkin dari segi suaranya, logatnya atau tingkahnya, atau bentuk anggota badannya. Mungkin ini sama tapi beda sedikit ini hidungnya, atau beda sedikit ini telinganya. Jutaan padahal tanpa contoh, tanpa rencana, tanpa program, cukup ayyakula lahukun fayakun. Wa annahu lanstuna Allah ta'ala, wa annahu lanstuna Allah ta'ala iku yaf'alu ora agawe sapa Allah syai'an ing suwi-wiji lihtiyaji krana butuhe Allah ilahi maring syai'. Dan Allah membuat suatu bukan butuhnya Allah itu sendiri pada suatu, tidak. Membuat satu Allah itu semuanya bermanfaat untuk makhluk. Allah tidak butuh apa-apa. Wa annahu lasna Allah ta'ala, wa annahu lasna Allah ta'ala kula yaf'alu ora agawe sapa Allah syai'an ing suci abasan krana dolanan. Abasan krana dolanan, krana ameng-amengan, permainan. Abasan krana permainan, ai bi ghairi faidatin, tegese tanpa faedah. Ai bi ghairi faidatin, tegese tanpa faedah. Dan tidaklah Allah menciptakan suatu, membuat suatu itu hanya sekedar uji coba atau permainan. Tidak. Semuanya pasti ada faedahnya. Pasti. Apapun yang dibuat oleh Allah, walaupun toh menurut kita, menurut manusia, banyak sesuatu yang banyak ciptaan Allah atau makhluk ini tidak bermanfaat. Cuman kita belum tahu saja manfaatnya. Seperti tumbuh-tumbuhan yang sebangsa suket, itu kita anggap sebagai tumbuhan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ternyata semua yang diciptakan oleh Allah, baik dari tumbuhan,
hewan, apapun lah itu, semuanya pasti ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Maka dari itu, segala sesuatu yang terjadi di muka kita, di depan mata kita, yang terjadi pada kita harus punya husnudzon. Ini ada hikmahnya, ini ada manfaatnya. Walaupun toh itu ujian pada kita, cobaan pada kita, malapetaka pada kita, itu semua pasti ada hikmahnya. Maka dari itu kita harus bisa memanage, memprogram atau mengarahkan pikiran kita. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, di dunia ini, kita harus bisa mencari hikmahnya, mencari faedahnya. Atau kalau kita tidak tahu faedah dan hikmahnya, kita harus suudzon, ini pasti ada hikmahnya. Tapi kita belum tahu apa itu hikmahnya, apa itu faedahnya. Kita harus punya husnudzon, jangan kita punya suudzon. Harus kita husnudzon pada Allah. Jelas, sebab annahu la yaf'alu syai'an abasan ay bi ghairi faidatin. Li'annahu krasna Allah Ta'ala, li'annahu krasna Allah Ta'ala li'annahu krasna Allah Subhanahu wa Ta'ala iku hakimun dat kang wicaksana. Hakimun dat kang wicaksana, bijaksana Allah itu. Mungkin kita sering kita minta pada Allah, tapi ternyata terkabulnya tidak sesuai dengan permintaan kita. Itu sebetulnya ada faedahnya, ada hikmahnya sebetulnya. Mungkin sampai pernah minta pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih kaya atau punya pikiran yang cerdas, yang lipat. Tapi doa-doa itu jangan sampai kita punya suudzon tidak didengar oleh Allah. Semua itu didengar oleh Allah dan diijabahi oleh Allah. Akan tapi ijabah doa itu sesuai dengan kemaslahatan menurut Allah. Kita tidak tahu yang anfa, yang aslah, itu sudah pilihan Allah diberikan pada kita. Umpama sampan minta kaya, tapi oleh Allah tidak dikabulkan, tidak jadi orang yang kaya, tapi sebaliknya umpamanya. Itu memang ada masalah tertentu. Mungkin kalau kita oleh Allah langsung dikasih kaya, tidak kuat, atau malah justru nanti kita ketakwaan kita pada Allah atau iman kita pada Allah menjadi hilang. Nah, memang ada hikmahnya. Sehingga ketika kita minta pada Allah, kita harus punya husnudzon pada Allah. Dan kita harus yakin semua pasti diijabahi oleh Allah. Apa? Walaupun toh ijabah itu tidak sesuai dengan isi doa kita, isi permintaan kita, tapi minimal kita berdoa itu punya niat taqarruban lillah, sehingga kalau kita punya niat taqarruban lillah, mendekatkan kita pada Allah, kita selalu ingat pada Allah, berarti kita selalu mendapat pahala. Mungkin Allah mencintai kita biar kita jadi orang yang banyak berdoa, banyak zikir pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Semakin kita lama tidak diijabahi doa kita selalu berdoa pada Allah. Terus jangan frustasi, jangan sampai frustasi. Oh, mungkin saya di dunia
belum ijabah doa saya oleh Allah, mungkin itu dikasihkan besok di akhirat, atau nanti dikabulkan pada anak cucunya. Semua itu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Kita harus punya sudut demikian, biar kita tetap istiqomah di dalam aktivitas kita, dalam takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi dikatakan anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala la tusyabihu af'ala syai'in. Untuk meyakini itu, kita juga harus punya dasar pemikiran yang tepat untuk menghilangkan keraguan, atau ya pokoknya kita yakin af'al maula itu la tusyabihu. Bagaimana gambarannya atau bagaimana jalan pikirnya? Law syaballahu ta'ala hadisan minal hawadis fi syai'in lakana hadisan. Andaikan Allah itu menyerupai hadis, perkara yang baru datang menyerupai makhluk, berarti Allah itu golongannya hawadis. Allah itu golongan hawadis. Berarti Allah lakana hadisan, berarti Allah itu juga hadisan, menyamai dengan hawadis. Kalau Allah itu menyamai dua perkara yang sama, itu pasti bisa terjadi pada salah satunya dan juga pada yang lainnya. Kalau hawadis seperti manusia ini kan punya anak, berarti andaikan Allah itu sama dengan hadis, Allah pun juga punya anak. Allah bisa mati seperti kita. Nah, kalau mislahul, kalau menyerupai, dan baru datangnya Allah itu jelas mustahil. Kalau Allah hadis berarti kan Allah itu kan kudus, baru datang, itu mustahil, tidak mungkin. Lian ta'ala wajibun lahu al-qidam, karena Allah punya sifat qidam, dahulu, tanpa permulaan, tanpa akhirat, sehingga bisa menjadi kemantapan di hati kita ketika Allah Ta'ala itu tidak kudus, tidak baru datang, mesti Allah itu berbeda dengan makhluk. Maka antara Allah dan antara makhluk itu tidak mungkin ada keserupaan, tidak mungkin ada kesamaan di dalam af'alnya, aktivitasnya. Jadi pertama, kalau aktivitas Allah itu menyerupai dengan hadis, berarti Allah itu minal hawadis. Sehingga kalau Allah itu lakana hadisan. Wa khudusu ta'ala mustahilun, dan baru datang Allah itu mustahil, karena Allah punya sifat qidam, tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Lah, ketika kita tahu, kita ngerti Allah itu tidak mungkin, kalau Allah itu kudus baru datang, tidak mungkin, ya, maka kita berarti tetap tentang berbedanya Allah pada hadis, sehingga falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadis musyabihatan fi syai'in qat'an, sehingga enggak ada antara Allah dan antara hawadis, antara makhluk itu keserupaan
di dalam suatu secara pasti. Ini kan dalil secara global yang wajib kita ketahui, yang wajib kita mengerti. Dengan dasar pikiran demikian kita akan yakin semuanya yang terjadi pada Allah atau semua yang baik sifat, af'al, zatnya Allah itu semua mukhalifun lil hawadis atau mukhalifun li kulli makhlukin. Ya, mungkin sebagai lanjutan pelajaran itu saja. Kemarin saya kasih pertanyaan memilih satu firqah yang selamat dari api neraka, firqah yang langsung masuk surga, yaitu alhamdulillah rata-rata menjawab, yaitu firqah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di negara kita di Indonesia juga sudah masyhur, yaitu diwadahi dalam jamiah atau organisasi Nahdlatul Ulama, yang mana pendiri jamiah Nahdlatul Ulama itu semua dari kalangan ulama pesantren. Jelas tidak diragukan lagi torekohnya ala ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa saja yang bisa meyakinkan Anda kalau golongan ahli sunnah wal jamaah di Indonesia yang diwadahi dalam organisasi atau jamiah Nahdlatul Ulama ini golongan yang hak, golongan yang selamat, golongan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Apa dasarnya? Apa bukti kalau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam jamiah Nahdlatul Ulama ini masuk golongan yang menyelamatkan kita nanti di akhirat? Apa yang kamu ketahui untuk meyakinkan kita bahasanya golongan ini golongan yang diridhoi oleh Allah? Apa yang mendasari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada pada Nahdlatul Ulama atau yang diwadahi dengan Nahdlatul Ulama ini golongan yang diridhoi oleh Allah? Mungkin cukup sekian. Wa'alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.